terhormat Bapak-bapak pejabat dari Direktorat SMP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Republik Indonesia, pimpinan UNICEF yang diwakili oleh Yayasan Gapai, para kepala bidang, kepala seksi, kepala sekolah, dan mitra hadirin yang saya hormati, selamat siang. Yang pertama, saya mengajak kita semua menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas perkenannya kita semua disatukan berkumpul di tempat ini, walaupun hanya dengan undangan yang baru sampai tiba tadi. Puji syukur bisa hadir dari Kementerian Kesehatan ya Bu ya, dari Pokja ini semua hadir. Pak Peda nanti sedang menyusul. Bapak-bapak dari kementerian yang saya hormati, selamat datang ini di Jayapura. Mungkin selama masa pandemi baru tiba di Jayapura ya. Semoga dalam tugas monitoring ini bisa dalam suasana sehat dan kegiatan bisa berjalan dengan baik. Perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa Pokja UKS ini sebenarnya ini istilah yang bukan baru. Mereka yang pernah ada di zaman Kanwendikbud itu tugas pokoknya bidang saya. Dulu saya bidang pembinaan generasi muda, jadi saya bukan kaget kegiatan seperti itu. Nama mirip-mirip, berbeda-beda dari orde lama, orde baru, sebetulnya tujuannya sama. Cuma orde yang sekarang malu-malu untuk menggunakan orde lama dan orde baru punya hasil kita. Gitu. Tapi tujuan kita semua baik. Usaha kesehatan sekolah ini di provinsi itu ada SK gubernur ya. Oleh karena itu beberapa lintas sektor, baik instansi pemerintah terkait maupun juga para pihak, lembaga mitra terkait juga terlibat di dalam sini, UNICEF dan juga LSM lain yang bergerak di dunia pendidikan dan kesehatan. Bapak dan Ibu, mungkin di depan itu seakan-akan pelaksanaan usaha kesehatan sekolah itu lebih bertumpu kepada gizi kita. Ini kebetulan beliau saja programnya mengumpulkan kita ini ada hubungan dengan gizi. Tapi pada intinya bicara kesehatan sekolah pasti bicara tentang lingkungan bersih, MCK, air bersih, WC kamar mandi, begitu juga yang kemarin lagi tren itu, kemarin hampir semua sekolah dan kantor itu ada tempat cuci tangan di semua sudut pintu masuk, padahal dulunya nggak ada itu. Karena kita tidak sadar kalau kesehatan cuci tangan itu sangat penting. Nah itu karena COVID maka memaksa bahwa kita sebenarnya sedang berada pada posisi tidak sadar kalau cuci tangan itu bersih. Itu hal kecil yang menjadi tugas pokok kita bersama. Tapi intinya nanti teman-teman bapak-bapak dari direktorat ini akan menyampaikan beberapa evaluasi mudah-mudahan, tapi lebih pada mereka turun di lapangan. Bapak dari kota ini, Pak Sekretaris Kota hadir di sini. Dulu kepala bidang, ya sekarang sekretaris. Kalau saya tahu kemarin ketemu satu hari sebelum undangan itu saya informasikan. Saya lupa kalau beliau sudah jadi sekretaris dinas pendidikan. Selamat ya Pak ya. Bapak-bapak, ini kita ada beberapa sekolah yang dalam waktu lalu sempat saya bersama mitra dan Kadis Kesehatan Kota hadir di situ dalam meluncurkan kegiatan sekolah sehat itu, terutama kita memulainya dari SMP Negeri 5 Entro. Nah, ada beberapa sekolah di kabupaten yang sudah jalan. Saya jujur mengatakan kalau SMP Negeri 5 itu bisa dilakukan studi menjadi contoh dalam lingkungan sekolah. Saya ambil sedikit contoh, saya jalan dari kelas ke kelas dan tanya guru pembina, guru kelas dan siswa.
Jadi mereka bersaing di dalam menata ruangan dan halaman dan tamannya. Bahkan ada penilaian yang kurang dan lebih. Jadi rapornya setiap 2 minggu sekali itu diumumkan. Ini kelas dari wali kelasnya sampai ketua angkatan sampai ke kelasnya itu kelas paling kotor. Tapi juga diumumkan kelas yang paling bersih dan rapi. Boleh silakan buat warna dan artinya kegiatan seperti ini membuat kita sendiri nyaman di lingkungan kerja kita sendiri. Nah, itu yang dilakukan. Saya ingat beberapa tahun lalu kita studi banding juga di sekolah seperti ini, di salah satu sekolah Pak di Surabaya itu SD. Itu atapnya itu semua penuh dengan pot-pot bunga, kegiatan produktif. Ada terungnya, ada tomatnya, semua atap sampai bangunan. Jadi jalan masuk ke lingkungan WC itu ditata semua tanaman itu ada. Jadi kita diarahkan bukan ke ruang tamu kepala sekolah, tapi anak itu dengan pakaian adat menerima kita, dia antar kita ke semua tempat di mana ditata rapi itu, dan terakhir nanti sampai di ruang kepala sekolah dan ruang guru kita disuguhkan dengan hasil dari pot-pot tadi, ada jus terung dan jus tomat dan lain semua kita disuguhkan. Artinya bahwa sekolah-sekolah itu bisa menjadi contoh model bagi dunia usaha maupun dunia-dunia lain yang sedang menata bagaimana keramahan lingkungan terhadap orang yang berkunjung. Nah, Bapak-bapak terima kasih ini perhatian ke kami. Mungkin saya izin nanti sebentar saya sampaikan beberapa contoh. Sebenarnya tidak banyak kita berbuat karena berbagai hal, Pak. Ada berbagai hal, terutama nanti saya akan sampaikan mungkin juga jadi kaget buat teman-teman di kabupaten, lebih khusus bapak-bapak dari pusat, bahwa hari ini kita sudah dibatasi oleh kewenangan. Nanti akan saya sampaikan bahwa jangan heran ketika bapak-bapak dari pusat datang, ya hanya halo, selamat, sampai jumpa. Lainnya itu langsung saja deh. Titiknya di kampung, karena memang kita sudah tidak punya hubungan hierarki tugas dan kewenangan sudah tidak ada. Nanti akan saya sampaikan itu di dalam OJUS yang baru. Jadi bapak-bapak dari kementerian hari ini datang di satu provinsi induk, tapi mulai besok bapak-bapak dorang sudah bisa ke 5 atau 4 provinsi, bahkan sekarang bertambah lagi provinsi Papua Barat, ada satu tambah lagi jadi 7 lah. Silakan di Papua dibeda habis-habis, tapi bedanya ini nanti jika saya punya materi saya akan sampaikan bahwa mungkin baru menjadi catatan tanda tanya untuk kita berpikir bahwa tidak segampang regulasi ini membuat Papua maju. Karena bapak-bapak yang terhormat, hari ini kami tidak bisa anggarkan apa-apa Rp1 pun untuk kegiatan apapun di luar dari kewenangan. Bahkan untuk SMA SMK saja yang bukan masuk kategori khusus tidak laku. Nanti saya akan sampaikan bahwa luar biasa kewenangannya diberikan besar, tapi betul-betul mengobrak-abrik dunia pendidikan. Kenapa? Karena kita selalu terpaku dengan undang-undang pemerintahan daerah, di mana undang-undang pemerintahan daerah diterbitkan, disitulah undang-undang sektor mengikuti. Saya sampaikan itu karena memang bapak-bapak pejabat di Kementerian Pendidikan sama sekali tidak terlibat dalam penyusunan regulasi yang baru. Ya mungkin Pak ya, jadi OJUS yang baru, BP yang baru tidak dilibatkan di dalam, dan itu akan menjadi masalah sangat serius ketika ada sesuatu yang kekhususan bagi Papua tapi dianggap itu tidak penting secara nasional. Padahal penting sekali. Saya ambil contoh ya Pak, contoh kecil. Kalau sistem Dapodik, dia tidak memiliki data terpilah suku. Tapi hari ini OJUS memerintahkan bahwa Dapodik bagi Papua harus terpilah sampai ke suku marga. Dan ini sudah masuk di dalam draft rancangan Perdasus itu sendiri, tinggal disahkan. Maka kami di dunia pendidikan ini akan terus berurusan dengan bapak-bapak di pusat
Itu baru satu, tentang Dapodik. Apakah kementerian membuka diri untuk kita lakukan data terpilah bagi orang Papua? Ini masalah serius, khusus di provinsi. Bapak Sekretaris tidak pakai. Ini Pak Sekretaris Pendidikan Kabupaten Jayapura, ada selamat datang. Ya, jadi kita akan masuk di dalam situasi begitu, Bapak-bapak. Kami dalam situasi otsus yang baru ini akan terjadi gap. Mungkin Bapak Sekretaris 2 ini mungkin punya perasaan hierarki organisasi kementerian, mungkin menyapa terima telepon. Tapi dalam tugas tidak ada lagi kepala dinas pendidikan provinsi bisa memerintahkan di level jangankan kepala dinas kabupaten, kepala sekolah yang SD SMP pun tidak. Luar biasa, bacakan, sampaikan beberapa poin penting dalam Pordasus kita nanti. Bapak berdua, ini tantangan yang kita hadapi hari ini bukan tantangan masalah kondisi keterlambatan masalah pembangunan. Kita berhadapan dengan tantangan regulasi. Belum lagi kita masuk, Pak, kami mau anggarkan 1 rupiah. Bapak, yang hari ini Depdagri Kementerian di dalam negeri itu belum melakukan sinergi, sinkronisasi antara SIPD dengan Simda. Kami menginput SIPD harus balik lagi ke Simda. Artinya apa yang ada di dalam SIPD belum jadi baku, masih cari-cari. Apalagi teman-teman di kabupaten mungkin baru buka SIPD itu menunya untuk program SMA SMK-nya seperti apa, baru buka itu. Karena baru diizinkan belum lama. Mudah-mudahan sudah dianggarkan. Jadi saya banyak dikomunikasikan, jangan sampai program SMA SMK ini tidak masuk di dalam rancangan program kabupaten kota di 2023. Jangankan yang itu, Pak, kami di provinsi lagi menunggu ini kapan Perdasusnya disahkan supaya kita juga menetapkan peraturan gubernur tentang satu kelembagaan sekolah khusus yang mana yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Jadi Bapak kami di provinsi ini, Bapak berdua nanti hanya urus 10 sekolah, Pak. Provinsi itu SLB-nya ada 4, 5 ya, karena 2-nya satu di Waropen, 1 di Yapen, 1 di Biak, 2 di kota. SLB kewenangan provinsi nanti dirancang. Lalu kewenangan provinsi di SMP tidak ada. Yang ada adalah sekolah berpola asrama berstandar internasional atau sekolah menengah khusus yang seperti Semangko. Termasuk sekolah ini yang kita tetapkan menjadi sekolah khusus karena nanti ada kelas khusus terintegrasi, sekolah kelas khusus terintegrasi perempuan Papua, SKKP dulu, SKW dulu, sekolah kebudayaan wanita dulu dibuat nanti kelas khusus di sini. Kelas khususnya ada 2 kelas, 1 kelas terintegrasi usia mama hamil tua boleh belajar di sini menyangkut keterampilan, skill, masak dan segala macam, tapi ada kelas khusus yang khusus perempuan Papua yang usia sekolah formal. Nah akan ada di sini. Nah kita tunggu Perdasusnya mau disahkan langsung peraturan gubernurnya kita sudah siap. Bapak saya juga laporkan ini mudah-mudahan nanti menjadi bahan masukan juga bahwa kami akan mengundang khusus seluruh direktorat kementerian itu akan ada di sini setelah Perdasusnya disahkan untuk memaparkan tentang mengapa otsusnya turunan dari PP 106 107 itu seperti apa. Ini kami hanya menerjemahkan otsusnya saja karena PP-nya datang dari kementerian. Dan itu yang nanti kita akan paparkan untuk masuk. Nah mudah-mudahan teman-teman kabupaten kota sudah menyiapkan menu-menu untuk SMA SMK. Ini yang kita akan sampaikan, akan ada pergub khusus tentang kurikulum komunitas, kurikulum, lalu pergub khusus tentang sekolah di bawah provinsi, sekolah khusus, ada akademi komunitas dan segala macam turunan dari otsus yang baru. Luar biasa kita sedang berada pada posisi tarik menarik kewenangan, padahal daerah lain sedang melaju. Di luar Papua ini sudah maju jauh di dunia pendidikan, sudah tidak bicara regulasi. Papua ini tarik mundur, ini masalah besarnya ada
di regulasi. Nah, ini nanti kita akan undang semua direktorat. Kita ingin agar direktorat paham tentang kondisi Papua saat ini dan ke depan, khusus di dunia pendidikan, di sektor urusan lainnya tidak serumit seperti pendidikan. Mungkin ini yang saya sampaikan Bapak-Bapak, mudah-mudahan kalau harapan bahwa nanti kami harus ada alokasi khusus untuk ya program seperti ini, nah, kami mendorong agar mitra kerjasama kita itu lebih banyak berperan, Pak. Karena kalau kami mengumpulkan setelah Perdasus ditetapkan, kami kumpul orang kabupaten kota bicara programnya itu udah rumit. Kecuali mitra seperti UNICEF yang memfasilitasi kita atau bapak dari kementerian, ini program di Papua ini bisa dikoordinir, itu mungkin turun dalam bentuk block grant atau seperti apa, mungkin itu bisa. Karena memang sudah susah ini, Pak. Saya anggarkan SMA buper, Pak, SMA yang dari sejak sekolah ini lahir dia jadi sekolah khusus, itu aja dipertanyakan diminta ditahan dulu oleh Kementerian Dalam Negeri, khususnya Dirjen Keuangan Daerah. Ada apa ini SMA buper? Padahal sekolah dari dulu itu dia lahirnya sekolah berpola asrama khusus, dan kita menjawab dengan surat bahwa ini ada kategori dia khusus karena ini. Jadi terpaksa itu baru meninya dibuka di dalam SIPD. Pak, ini evaluasinya rumit ini. Dari sana tapi dia mempertanyakan lagi itu. Nah, ini rame, kami akan undang para pihak untuk masuk, kita bicarakan khusus ini keinginannya kami melaksanakan regulasi secara nasional di Papua seperti itu. Bapak-bapak, mungkin itu yang saya sampaikan. Kami menyambut baik program ini, akan terus bersama mitra. Mitra ini UNICEF itu udah teman akrab kita bekerja, Pak. Jadi kalau lewat UNICEF atau yayasan yang bekerja sama bermitra dengan UNICEF, kita pasti akan bisa jalan. Bapak berdua saya perkenalkan, ini selain ini kepala sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, ini sekretaris Dinas Kota, ini Bapak yang di depan yang agak ganteng bersih kepala, ini kepala bidang yang urus guru tenaga kependidikan. Bapak yang di sana itu kepala bidang perpustakaan. Lalu Bapak yang di ujung sana dengan UNICEF itu kepala bidang SMA. Bapak yang di belakang agak botak-botak, di belakang nomor 2 dari yang botak itu kepala bidang SMK. Ini yang badan kurus yang angkat tangan ini adalah kepala bidang arsip. Nah, ada kepala bidang satu lagi pendidikan khusus, layanan khusus, tapi ada kepala seksinya mewakili di belakang. Yang lain ini semua kepala sekolah yang sengaja kami undang, kepala sekolah dan sekolah yang nanti akan berada di khusus, tetapi juga ada kepala sekolah lainnya, ada SMA gabungan, ada SMK 10 dan lain. Terima kasih hadir di sini untuk mengikuti kegiatan ini kegiatan kita bersama. Terima kasih Bapak-bapak yang terhormat dari kementerian. Mungkin ini yang saya sampaikan, dan sekaligus izin saya buka ini, Pak. Ya, saya buka acara kita. Semoga dalam beberapa hari ini Pak Sekretaris berdua, beliau berdua nanti akan turun di sekolah langsung, yang sudah surat edaran yang saya sampaikan, mereka akan ada di sekolah untuk meninjau secara langsung. Demikian, Tuhan memberkati kita. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.